Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tantri Mena Kalisti. Saya berasal dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil jawaban saya untuk tugas diskusi 1, mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Sebelum masuk ke sesi diskusi, saya melakukan review terhadap 2 artikel yang menjadi bahan referensi untuk menjawab pertanyaan diskusi. Artikel pertama berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals atau SDGs. Sedangkan artikel kedua berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan. Dari hasil review kedua artikel tersebut, didapatkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan SDGs. Artikel pertama menegaskan perlunya strategi kebijakan nasional dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan artikel kedua menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan untuk menjamin akses yang setara. Permasalahan yang dibahas dalam kedua artikel juga saya jumpai di salah satu sekolah binaan saya, yaitu SMP Negeri Aplal di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekolah ini terletak di daerah perbatasan negara Indonesia Timor Leste. Persamaan yang nyata adalah keterbatasan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan artikel kedua yang menekankan bahwa hambatan geografis dan sarana yang minim menjadi penghalang besar bagi pendidikan di pedesaan di negara berkembang. Selain itu, distribusi guru juga menjadi tantangan. Jumlah guru mata pelajaran tidak sebanding dengan kebutuhan siswa. Seringkali guru harus mengajar lintas mata pelajaran. Kondisi ini sesuai dengan artikel pertama yang menyoroti kesenjangan distribusi guru antara perkotaan dan daerah 3T. Namun, terdapat perbedaan kontekstual. Di sekolah perbatasan Timur Tengah Utara, meskipun sarana prasarana minim, semangat belajar siswa cukup tinggi. Dukungan orang tua melalui budaya gotong royong masih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial budaya lokal dapat menjadi modal penting untuk mendukung keberlangsungan pendidikan, suatu hal yang tidak terlalu ditekankan dalam kedua artikel tersebut. Beberapa saran yang dapat saya ajukan adalah sebagai berikut. Dari sisi sosial politik, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu memperkuat kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk wilayah perbatasan dengan membuat program peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, serta melakukan pemerataan distribusi guru. Program pembangunan infrastruktur sekolah harus diprioritaskan di perbatasan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan, agar penggunaan dana pendidikan lebih transparan dan tepat sasaran. Dari sisi sosial budaya, mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum muatan lokal, sehingga siswa merasa dekat dengan pembelajaran dan tetap berakar pada budaya setempat. Mengembangkan partisipasi masyarakat melalui program gotong royong sekolah yang sekaligus memperkuat kepemilikan masyarakat terhadap sekolah. Dengan demikian, penyelesaian isu pendidikan di perbatasan tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus mengoptimalkan potensi sosial budaya masyarakat setempat. Kedua artikel memiliki keterkaitan erat dengan modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Artikel pertama mengaitkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dengan hasil survei internasional seperti PISA. Hal ini sejalan dengan pendekatan studi komparatif yang menunjukkan posisi Indonesia dalam skala global dan perlunya belajar dari praktik terbaik negara lain.
Artikel kedua menekankan pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan di negara berkembang. Ini sejalan dengan pembahasan modul bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan tantangan bersama banyak negara berkembang, sehingga pengalaman tiap negara bisa dibandingkan untuk menemukan solusi efektif. Dengan demikian, kedua artikel tersebut memperkuat pemahaman bahwa pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan kajian dua artikel tersebut, permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia secara nasional maupun di pedesaan ternyata juga dialami oleh SMP Negeri Aplal di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Persoalan utama mencakup keterbatasan sarana prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan akses pendidikan yang terbatas. Namun, terdapat kekuatan sosial budaya lokal berupa semangat gotong royong yang dapat menjadi modal pendukung. Dari perspektif studi komparatif, artikel-artikel ini membantu kita memahami bahwa pendidikan dasar di perbatasan tidak bisa dipisahkan dari konteks global, karena tantangan serupa juga dialami negara berkembang lainnya. Dengan menggabungkan kebijakan yang tepat dan partisipasi masyarakat, pendidikan di perbatasan atau di daerah 3T dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan SDGs. Demikian penyampaian jawaban tugas diskusi pertama dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan saya berharap teman-teman berkenan memberikan usul saran dan masukan yang membangun untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.